Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai geographically weighted regression. Nah, geographically weighted regression atau yang biasa disingkat GWR ini adalah salah satu metode pada eh, pemodelan spasial dengan pendekatan titik. Adapun eh, capaian pembelajaran eh, yang kita inginkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis model spasial pendekatan titik atau GWR. Jadi yang akan kita bahas eh, pada sesi ini adalah mengenai heterogenitas spasial, kemudian geographically weighted regression, kemudian bagaimana menerapkan model GWR pada data, kemudian bagaimana interpretasi dari hasil pemodelan yang telah dibangun. Langsung saja untuk keragaman spasial, yaitu adanya perbedaan karakteristik antara satu titik dengan titik yang lainnya. Metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya keragaman spasial adalah uji Bruce-Pagan. Nah, keragaman spasial ini adalah hal yang pertama diuji ketika kita memiliki suatu data. Kalau misalnya data tersebut tidak memiliki keragaman spasial, maka kita tidak bisa memodelkan data tersebut dengan geographically weighted regression. Jadi, salah satu ya, asumsi yang harus dipenuhi ketika kita ingin membangun model menggunakan GWR ini adalah ada keragaman spasialnya. Dan itu bisa digunakan diuji menggunakan uji Bruce-Pagan. Nah, seperti apa uji Bruce-Pagan itu? Seperti ini ya. Jadi hipotesisnya H0 itu berarti tidak ada keragaman spasial ya, atau ragam spasialnya itu homogen. Kemudian H1-nya itu ya, ada keragaman spasialnya. Ini statistik ujinya. Kemudian eh, seperti ini sintaks program R-nya ya. Jadi pada modul ini ya kita akan nanti pada video berikutnya kita akan mencoba mensimulasikan menggunakan suatu data ya, menerapkan model GWR pada suatu data dengan menggunakan program RStudio. Nah, ini sintaksnya. Nah, ini tadi uji Bruce-Pagannya ya. Rumusnya seperti ini. Kemudian, nah, misalnya kita mendapatkan hasil seperti ini ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Bruce-Pagan ya, uji Bruce-Pagannya. Kita menggunakan misalnya kita menggunakan alfa itu 5% ya atau 0,05. Nah, kita bandingkan dengan p-value-nya ini ya. P-value-nya ini kan 0,006 ya. Yang dimana kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05 maka p-value-nya ini lebih kecil ya. Lebih kecil artinya apa? Kalau datanya lebih kecil berarti kalau p-value lebih kecil daripada alfa, maka maka hipotesis yang diterima adalah
Hipotesis yang diterima adalah apa? Adalah H1. Ya. Jadi pengujian hipotesis sama dengan pengujian pada umumnya ya. Ketika p-value lebih kecil daripada H0, p-value lebih kecil daripada ketika p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya itu ditolak atau H1-nya diterima. Sehingga kalau H1 diterima, berarti ada keragaman spasial. Oke, ada keragaman spasialnya. Artinya apa? Pada contoh yang di sini, data old crime ini berarti ada keragaman spasialnya, ya, karena dia menerima H1. Karena ada keragaman spasialnya, maka dapat dilanjut analisisnya menggunakan model GWR. Nah, ini merupakan model umum, ya. Jadi ada model regresi linear biasa atau linear berganda, ada model GWR. Kalau kita lihat di sini model GWR, eh, model regresi linear dengan model GWR itu hampir sama ya, hampir sama. Yang membedakan adalah ini, ya. Apa ini? Ini adalah titik koordinat. Nah, seperti yang kita ketahui, data spasial berarti data yang memiliki informasi lokasi, ya. Apa bedanya model regresi linear biasa dengan model GWR? Model GWR ini ada tambahan informasi lokasi ya. Ada tambahan informasi lokasi. Makanya di modelnya ini ada U dan V atau titik koordinat, beda dengan model regresi linear biasa. Ya, begitupun juga dengan penduganya. Penduga ini dengan penduga GWR. Nah, ini juga masing-masing ada pembobotnya. Sorry. Ini W adalah pembobot. Pembobotnya didapat dari mana? Didapat dari lokasinya itu, titik koordinat lokasi. Ya. Maka ketika suatu data tidak memiliki informasi lokasi, maka kita bisa menggunakan model regresi linear biasa. Nah, tetapi ketika ada informasi lokasinya, maka kita bisa menggunakan model GWR. Tetapi ya harus diuji dulu ada keragaman spasialnya atau tidak data tersebut. Kalau ada, berarti memang kita bisa eh, berarti datanya memang ada sangkut pautnya dengan ada informasi lokasi ya. Berarti bisa dipakai informasi lokasinya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini perbedaan antara regresi global dengan regresi lokal. Regresi global ini yang menggunakan OLS tadi, ordinary least square atau regresi linear berganda ya. Kemudian regresi lokal itu adalah GWR, Geographically Weighted Regression. Ini beberapa perbandingan antara GWR dengan OLS. Yang pertama, yang pertama, nilai parameter sama untuk semua lokasi kalau dia regresi global, ya. Kalau kita memakai regresi linear berganda. Tetapi kalau kita pakai GWR, maka nilai parameter itu berbeda di setiap lokasi. Jadi beda-beda, makanya disebut lokal. Kemudian yang kedua nilai statistik tunggal. Kalau di regresi global, kalau regresi lokal ya nilai statistiknya sebanyak lokasinya. Jadi kalau misalnya Indonesia ada 38 provinsi sekarang atau yang dulu ada 34, maka ada 34 nilai statistiknya ya. Kemudian kalau regresi global dia tidak dapat dipetakan. Nah, kalau regresi lokal dia dapat dipetakan ya karena dia memuat informasi lokasi. Jadi biasa visualisasinya itu dengan menggunakan peta tematik.
Kemudian yang keempat tidak memperhitungkan lokasi. Nah, ini sama ya. Yang ketiga dengan keempat ini hampir sama. Kalau lokal dia memperhitungkan lokasi. Nah, datanya spasial. Yang kelima, menekankan persamaan di seluruh lokasi. Kemudian kalau lokal menekankan perbedaan ya, karena dia lokal. Nah, jadi ini sama dengan poin ke satu, nilai parameternya berbeda, makanya dia menekankan perbedaan di setiap lokasi. Jadi kalau pakai GWR itu kita mengasumsikan bahwa setiap lokasi itu faktor-faktor yang mempengaruhi berbeda-beda ya. Kalau regresi global atau regresi linear berganda kan ya sama semua ya untuk satu keseluruhan. Kalau GWR tidak, karena dianggap setiap lokasi itu faktor-faktor yang eh, mempengaruhi sesuatu itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang keenam, tidak dapat diterapkan di GIS ya kalau regresi biasa. Kalau OLS, kalau GWR ya dapat diterapkan di GIS karena memuat informasi lokasi. Nah, yang terakhir ya kalau regresi global ya contohnya regresi klasik, regresi linear berganda ya. Nah, kalau yang lokal ya ini GWR. Oke. Kemudian pembobot spasial titik. Nah, ini digunakan ketika eh, ingin membangun, mengestimasi model, mengestimasi parameter dari model GWR. Jadi butuh pembobot. Nah, seperti tadi kan diperlihatkan pada slide sebelumnya. Nah, ini ya, penduga di sini kan penduga parameter GWR ini kan ada pembobot ya. Pembobot itu adalah W ya. Pembobot ini didapat dari longitude latitude ya, dari longitude latitudenya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan matriks dari pembobot ini? Sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia bernilai satu ya. Dia bernilai satu, sorry. Dia bernilai satu ketika dua lokasi tersebut bertetangga. Tetapi ketika mereka tidak bertetangga, maka diberi nilai nol. Ya, diberi nilai nol. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah em, pembobot ya, jenis-jenis pembobotnya. Ada menggunakan model global. Kalau model global itu ya nilainya dia satu kalau dia tetangga. Kalau, sorry, kalau model global itu pembobotnya sama dengan satu. Nah, apapun yang dikalikan satu, maka dia sama dengan apapun itu. Ya, A dikali satu, maka hasilnya A. Nah, jadi model global ini yang regresi linier berganda tadi, yang OLS, ya, pembobotnya satu. Makanya dia seperti tidak ada, karena satu. Nah, kalau Gaussian seperti ini. Ya, sorry tadi ya, yang sebelumnya tadi itu, nah yang di sini, eh maaf ya, ini kalau dia bertetangga nilainya W, ya sorry. Kalau dia tidak bertetangga nilainya nol. Nah W ini nanti dicari lagi di sini tadi,
jenis pembobot. Tergantung jenis pembobot apa yang mau digunakan. Kalau dia menggunakan Gaussian, maka pakai rumus ini. Ya. Kalau dia mau menggunakan eksponensial, maka pakai rumus yang ini. Mau menggunakan boxcar, mau menggunakan B square, mau menggunakan 3 cube, bisa pakai ini. Ketika dia bertetangga, ketika dia ya bertetangga, maka eh, nilainya, misalnya yang boxcar ya, yang boxcar ini terlalu banyak ini. Coba ya, oke. Misalnya boxcar ya, dia nilainya 1 ketika bertetangga. Ketika tidak bertetangga, maka nilainya 0. Ya, kapan dia dikatakan bertetangga? Ketika DIJ-nya itu kurang dari B. Ya, ini semua sama syaratnya. Kalau ini B square, maka kalau dia bertetangga, maka nilainya ini. Kalau tidak bertetangga, maka nilainya 0. Nah, apa ini D? D ini adalah eh, jarak Euclidean ya. Jarak Euclidean. Kemudian B ini adalah bandwidth. Kapan menggunakan pembobot Gaussian, kapan menggunakan pembobot eksponensial, itu biasa em, subjektif ya. Atau ada juga yang mereka menggunakan semua, kemudian nanti dipilih mana model yang memberikan eh, model terbaik dari pembobot-pembobot yang diberikan ya, yang digunakan. Jadi dia bandingkan modelnya berdasarkan pembobot yang digunakan. Ada juga yang seperti itu ya. Yang paling umum digunakan adalah Gaussian dengan B-square. Kalau kita lihat penelitian-penelitian yang ada ya. Nah, bandwidth itu apa? Bandwidth itu adalah radius dari suatu lingkaran ya. Sehingga sebuah titik yang berada dalam radius lingkaran masih dianggap memiliki pengaruh. Jadi masih dianggap dia bertetangga. Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah, suatu lokasi ya, kita lihat ini saja. Ini adalah bandwidth. Ya, ini bandwidth ini. Ketika dia masuk dalam radius tersebut, ya maka dia disebut tetangga atau disebut dia dianggap masih berpengaruh. Ya, ini ketika bandwidthnya besar. Kalau bandwidthnya kecil seperti ini, ya jadi radius atau kayak jari-jari ya, kayak jari-jari dari lingkaran. Jadi ini ya titik-titik yang masuk dalam sini maka dianggap dia tetangga atau dianggap dia eh, daerah-daerah yang berpengaruh, memiliki pengaruh. Nah, penentuan nilai bandwidth ini sangat hati-hati ya, karena nilai bandwidth yang sangat kecil akan menyebabkan varians menjadi semakin besar. Sebaliknya, nilai bandwidth yang besar dapat menimbulkan bias yang semakin besar juga. Makanya metode pemilihan bandwidth itu ada bisa menggunakan cross validation, AIC, GCV, dan BIC. Jadi kapan dipilih bandwidth terbaik? Ketika nanti seperti rekursif ya, ada nanti banyak bandwidth yang jadi, kemudian nanti bandwidth yang memiliki nilai CV ini ya, nilai CV terkecil, maka itu bandwidth yang terbaik. Begitu juga dengan AIC ya. AIC yang paling kecil, bandwidth dengan AIC paling kecil, maka dia yang paling baik. Begitupun juga dengan GCV dan BIC ya. Jadi penentuan nilai bandwidth-nya ini bisa menggunakan salah satu dari keempat eh, nilai ini ya. Nah, ini contoh model GWR ya. Ini saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, penelitian oleh Herty Mariani.
Herti Mariani. Dia pemodelan spasial kasus kematian akibat COVID. Nah, ini kita bisa lihat di sini dari hasilnya ya yang divisualisasikan dengan peta. Yang warna biru itu berarti yang eh, mati akibat akibat eh, DM. DM itu adalah pelayanan kesehatannya ya. Jadi ini kategorinya adalah em, faktor-faktor yang mempengaruhi ya kasus kematian. Jadi yang warna biru itu berarti sama semua faktor-faktor yang mempengaruhi kematian COVID-nya. Yang warna hijau juga sama semua. Tetapi wilayah yang warna biru dan warna hijau ya yang menyebabkan kematian COVID-nya itu berbeda. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada juga tingkat kriminalitas. Itu juga biasa menggunakan GWR. Kita lihat di sini. Tingkat kriminalitas oleh Enda Febrianti. Kemudian ini sudah advance ya, sudah model GWR, tetapi dia sudah menggunakan spline ya, pendekatan non parametrik. Kemudian ada lagi contoh GWR, tetapi dia sudah menggunakan data panel. Berarti ada informasi waktunya juga. Nah, di sini kita lihat dia berbeda-beda warnanya. Ini maksudnya ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu lokasi itu beda-beda. Jadi GWR itu eh, faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi suatu kejadian itu berbeda-beda di setiap lokasi. Seperti itu ya. Dan ini contoh modelnya. Jadi model yang terbentuk itu nanti sesuai dengan banyaknya lokasi. Jadi kalau lokasinya ada 34, maka modelnya juga ada 34 karena dia kan regresi lokal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sintaks menggunakan RStudio ya. Nah, ini akan dibahas pada video berikutnya. Ya, bagaimana eh, menerapkan model menggunakan eh, data ya. Sorry, bagaimana menerapkan model pada data ya. Ini referensinya. Dan sekian, terima kasih. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.